Gangguan jiwa merupakan kondisi yang unik. Pasalnya, seringkali gangguan ini tidak disadari oleh penderitanya, tetapi oleh orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman-teman. Tak heran jika tindakan terhadap pasien pun seringkali menjadi tanda tanya besar, baik bagi pasien maupun bagi orang lain, yang menganggap pasien baik-baik saja. Rawat paksa dilakukan saat ada permintaan dari keluarga, lalu mendapat persetujuan dari dokter. Lantas perawat didatangkan untuk membujuk pasien agar mau menjalani terapi. Tindakan rawat paksa tersebut seringkali menimbulkan keinginan pasien untuk menuntut keluarga atau tenaga kesehatan. Inilah mengapa tindakan rawat paksa juga memiliki risiko hukum bagi tenaga kesehatan. Tapi rawat paksa sejatinya bertujuan baik, khususnya untuk pasien itu sendiri. Bila dicurigai mengalami gangguan jiwa, hal yang penting untuk dilakukan adalah memberi terapi. Namun bila pasien menolak, tentu hal itu justru menjadi kerugian bagi dia. Pasien mungkin akan melakukan pemberontakan. Karena itu memang tenaga kesehatan dituntut untuk melakukan tindakan yang tidak menimbulkan trauma, karena sering sekali pasien yang mengalami gangguan jiwa ini sendiri mendapatkan tindakan yang menimbulkan trauma bagi pasien itu sendiri, misalnya fiksasi atau mengikat pasien di tempat tidur sehingga pasien tidak bisa beraktivitas dengan leluasa begitu. Namun bila tujuannya untuk kebaikan pasien, menurut saya itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Tapi ada juga pandangan lain dari segi hukum mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa atau orang gila atau kita biasa sebut ODGJ. Jadi banyak pasal yang mengatur untuk hak hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana yang tertulis dalam perundang-undangan di pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Lalu yang kedua ada juga pasal 281 ayat 1 UUD 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk untuk pasien-pasien gangguan jiwa. Lalu ada juga bagi para penderita cacat mental, itu hak-haknya diatur dalam pasal 42 UU HAM yang berbunyi setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Orang gila dapat dikatakan cacat mental ini seperti di dalam kamus KBBI, cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Gitu. Dari pasal di atas pun kita dapat ketahui bahwa orang gila yang memiliki gangguan mental atau terganggu kesehatan kejiwaannya
memperoleh hak untuk dirawat dan dilindungi di undang-undang itu sendiri. Dan sebenarnya tidak sepantasnya keluarga memperlakukan orang gila tersebut dengan cara mengurung atau memasung atau merawat dengan paksa. Jadi banyak juga pasal-pasal juga yang mengatur hak-hak penderita gangguan jiwa itu juga ada di pasal 148 ayat 1 dan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang pasal 148 itu berbunyi penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Yang dalam pasal 149 UU Kesehatan mengatakan penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum, wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengurungan atau pemasungan orang gila sekalipun dilakukan oleh keluarganya dengan tujuan keamanan itu juga termasuk melanggar hak asasi manusia bagi si pasien itu sendiri. Selain melanggar hak asasi manusia, keluarga yang melakukan pengurungan atau pemasungan dan perawatan paksa dapat dijerat dengan pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Lalu jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam pidana paling lama 12 tahun. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. Jadi yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah mungkin meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak atau meninggalkan tempat atau seperti tadi yang diikat begitu, tapi dilakukan oleh keluarga ya biasanya dipasung, itu tidak dapat dibenarkan dari segi hukum. Dan oleh karena itu kalau menurut saya memang harus ada campur tangan dari pemerintah juga untuk penanganan orang-orang dengan gangguan kejiwaan ini, karena ya tetaplah sebenarnya memang kembali lagi ini merupakan kewajiban moral dari keluarga yang bersangkutan untuk merawat keluarganya yang sakit dan tidak menyerahkannya kepada misal orang lain atau pihak lain. Akan tetapi mengingat keterbatasan kemampuan, maka dapat disaksikan adanya orang gila yang berkeliaran gitu, banyak yang berkeliaran lah, terus ya sampai membahayakan diri sendiri atau orang lain, karena memang agak sulit untuk menghadapinya. Jadi mungkin memang lebih baik orang itu dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan semestinya, atau jika memang keluarga mampu, dirawat dengan sendiri. Dirawat oleh keluarga sendiri itu akan menjadi pilihan yang lebih baik bagi saya. Tapi jangan percaya kata-kata saya 100% karena ini hanya opini pribadi yang bisa saja salah, bisa juga benar. Selamat malam.